Halo semuanya, selamat datang khususnya buat teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Seneng banget rasanya bisa memandu kalian hari ini. Langsung aja ya, apa yang bakal kita bahas kali ini adalah sebuah fondasi yang super penting. Kita akan membedah tuntas apa sih sebenarnya tujuan kita belajar pengantar hukum Indonesia. Ingat, ini bukan sekedar hafalan teori yang bikin ngantuk. Ini ibarat peta jalan kalian untuk memahami sistem yang mengatur ya hampir seluruh sendi kehidupan di negara kita tercinta ini. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, ada satu hal penting nih yang harus disepakati. Penjelasan ini adalah modul prakelas yang sifatnya wajib. Wajib banget. Kenapa? Karena materi ini memang dirancang khusus buat kalian tonton dan pahami sebelum dosen masuk ke kelas. Coba bayangin, dengan nguasain konsep-konsep ini duluan, kalian gak akan datang ke kelas dengan kepala kosong. Kalian bakal siap banget buat diskusi, berdebat, dan pastinya menyerap analisis hukum yang jauh lebih kompleks bareng dosen kalian nanti. Oke, perjalanan kita hari ini lumayan seru. Kita mulai dari tujuan dasar PHI, terus melihat gimana para pakar mendefinisikan hukum. Mengurai tata tertib hukum kita yang unik banget, membagi jenis-jenis hukum, sampai ke urusan siapa sih subjek hukum itu beserta hak dan kewajibannya. Terakhir, kita tutup dengan kesimpulan dan sumber bacaannya. Sip. Kita langsung masuk ke bagian pertama ya, pengantar dan tujuan PHI. Apa sebenarnya esensi dari mata kuliah ini? Biasanya mahasiswa di awal semester suka ketukar nih antara PIH dan PHI. Padahal bedanya tuh tegas banget. Pengantar ilmu hukum atau PIH itu ibarat kita ngelihat dari atas helikopter. Sangat luas, universal, dan berlaku buat ilmu hukum di seluruh dunia. Nah, kalau pengantar hukum Indonesia atau PHI yang lagi kita pelajari sekarang ini, fokusnya ke hukum positif atau ius constitutum. Artinya, kita cuma fokus mengkaji hukum yang saat ini sedang hidup, aktif, dan diterapkan secara sah di wilayah Indonesia aja. Tujuannya simpel, supaya kalian paham 100% gimana sih mesin hukum nasional kita sendiri ini bekerja. Lanjut ke bagian kedua. Kita nggak bisa ngomongin hukum tanpa melibatkan para pemikir besarnya kan? Mari kita lihat perspektif mereka. Pertama, ada pandangan klasik dari E. Utrecht. Menurut beliau, poin utamanya itu ada di otoritas hukum. Hukum itu hitam dan putih. Isinya perintah tentang apa yang harus dilakukan dan larangan tentang apa yang dilarang keras. Fokusnya murni buat menjaga tata tertib. Jadi, kalau kita hidup di tengah masyarakat, ya nggak ada pilihan lain selain patuh. Ini adalah fondasi mutlak dari kepatuhan hukum itu sendiri. Tapi tunggu dulu, mari kita bandingkan dengan S.M. Amin. Nah, pandangan beliau ini mengilustrasikan sesuatu yang lebih dalam. Beliau sepakat soal aturan dan sanksi, tapi coba perhatikan esensinya. Tujuan akhirnya adalah sehingga keamanan dan kedamaian terpelihara. Buat Amin, sekedar tertib itu nggak cukup kalau ujung-ujungnya nggak damai. Jadi hukum bukan sekedar alat untuk memaksa orang, tapi lebih sebagai instrumen biar pergaulan manusia di Indonesia ini bisa harmonis. Dan ngomongin hukum di Indonesia, kita wajib banget menyebut nama begawan hukum kita, Prof. Dr. Satjipto Raharjo, atau yang akrab disapa Prof. Chip. Lewat karya-karyanya, beliau membawa kita ke dimensi hukum progresif. Beliau selalu menekankan bahwa hukum itu bukan cuma tumpukan kertas atau teks kaku yang mati. Hukum itu institusi sosial. Hukum itu ya harus mengabdi pada manusia, bukan manusianya yang diperbudak hukum. Pemikiran beliau ini benar-benar ngebuka mata soal kenapa hukum di Indonesia harus terus bergerak ngerespons dinamika sosial kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Gimana sih teori-teori tadi ngebentuk tata tertib hukum kita sehari-hari? Kalian harus tahu, Indonesia itu luar biasa unik. Kalau di negara lain mungkin cuma pakai satu sistem hukum, kita di sini hidup berdampingan dengan sistem yang pluralistis, alias majemuk. Bayangin aja kita masih pakai warisan hukum sipil barat dari zaman Belanda, kayak KUH Perdata. Tapi di waktu yang sama, kita punya hukum adat, aturan yang nggak tertulis tapi sangat mengakar kuat di alam pikiran budaya Nusantara. Ditambah lagi kita punya hukum Islam yang mengatur hal-hal spesifik bagi umat Muslim, kayak perkawinan dan warisan. Jadi, tata tertib kita adalah perpaduan ketiga pilar ini. Belajar PHI berarti mengurai benang merah gimana ketiganya ini bisa berinteraksi di tengah masyarakat? Tentu aja, dengan sistem yang seluas dan sekompleks itu, kita butuh cara buat memetakannya. Di bagian keempat ini, kita bahas penggolongan hukum. Biar gampang memahaminya, kita bisa mengkategorikan hukum dengan beberapa cara. Pertama, dari segi kepentingannya. Ada hukum publik yang ngatur hubungan antara kita dengan kekuasaan negara, contohnya hukum pidana. Terus ada hukum privat atau perdata yang ngurusin relasi antara kalian dengan orang lain, misalnya pas bikin perjanjian bisnis.
Kedua, dari segi fungsinya. Ada hukum material dan formil. Hukum material itu ya isi dari aturannya, misalnya dilarang mencuri. Sedangkan hukum formil itu ibarat buku panduannya. Gimana sih prosedur polisi nangkap dan hakim mengadili si pencuri tadi? Cukup jelaskan. Berlanjut ke bagian kelima. Sebuah aturan hukum tuh nggak akan ada artinya kalau nggak ada aktor yang ngejalaninnya. Siapa aja sih mereka? Nah, dalam bahasa hukum, para aktor utama ini disebut sebagai subjek hukum. Singkatnya, mereka adalah pihak yang diakui bisa menuntut hak dan dikenai kewajiban. Tapi, ini yang menarik. Subjek hukum itu nggak cuma kita-kita ini, manusia biologis. Sistem hukum juga menciptakan sesuatu yang disebut badan hukum, kayak perseroan terbatas atau PT, dan juga yayasan. Walaupun mereka ini organisasi, di mata hukum mereka bisa tanda tangan kontrak, bisa dituntut di pengadilan, punya aset, ya persis seperti kapasitas manusia pada umumnya. Keren kan? Konsep ini harus kalian ingat baik-baik. Sebagai subjek hukum tadi, kita otomatis terikat sama dua dimensi kewajiban. Di satu sisi, ada kewajiban publik. Ini kewajiban kita kepada negara. Bayangin aja kewajiban kita buat patuh rambu lalu lintas, bayar pajak, dan ngikutin hukum pidana. Di sisi lain, kita juga punya kewajiban perdata. Ini murni kewajiban kita ke sesama individu. Kalau kalian pinjam uang ke teman, ya wajib dibalikin dong. Nah, keseimbangan buat menuhin kewajiban ke negara dan kewajiban ke sesama, inilah yang pada akhirnya bikin tatanan masyarakat kita tetap berjalan harmonis. Gak terasa, kita udah di bagian akhir materi. Mari kita lihat literatur apa aja yang jadi tulang punggung pembahasan kita hari ini. Modul ini sama sekali nggak dibuat sembarangan loh. Ini dikurasi langsung oleh tim staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Buku-buku dari pakar seperti Prof. Sudikno Mertokusumo, Prof. Satjipto Raharjo, dan CST Kansil ini adalah karya fundamental yang wajib kalian selami. Konsep-konsep yang baru aja kita bedah ini mengakar kuat dari teks-teks tersebut. Jadi, saya sangat menyarankan kalian untuk baca buku-buku aslinya ya, biar pisau analisis kalian pasti kelas nanti makin tajam. Oke, sebelum kita benar-benar udahan, ingat lagi ya, ini adalah modul pra-pembelajaran wajib. Kalian udah siap dengan amunisinya sekarang? Nah, sebagai pemanasan buat otak kalian, saya mau nitip satu pertanyaan kritis buat kalian bawa ke kelas. Gini, mengingat sistem hukum kita itu pluralistis banget, ada tarikan hukum sipil barat, ada nilai kearifan adat dan aturan Islam, gimana caranya sistem yang majemuk ini bisa benar-benar memberikan rasa keadilan yang seragam buat semua orang di era modern yang dinamis ini? Seru banget kan buat didebatin? Bawa pertanyaan ini ke ruang kelas kalian nanti. Terima kasih udah fokus menyimak persiapan ini, dan selamat berdiskusi seru di kelas.